Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Taurus. Baik, tema kita kali ini adalah pesan semesta untuk percintaanmu. Kira-kira apa yang ingin semesta sampaikan atau spirit guide-mu sampaikan? Ya, pesan kepadamu ya. Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist. Semua sudah ada tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja ya, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah pesan untukmu, dimana tentang percintaanmu ya. Ini bisa sudah terjadi ya, ataupun mungkin waspada saja, atau ya kalau bagusnya disyukuri ya. Nanti kita lihat bagaimana, tapi kalau yang buruknya dipakai untuk antisipasi atau berjaga-jaga. Oke, kita lihat pesan semesta untukmu tentang percintaanmu. Wow, di sini ada perpindahan ya. Ada beberapa yang mungkin nanti akan putus ya. Ini energinya besar ya. Jadi energi banyak orang, kamu menyesuaikan saja sesuai dengan yang kamu rasakan. Kalaupun terjadi pada dirimu energimu, kalau seandainya tidak terjadi berarti readingan ini bukan untukmu ya. Dan mungkin di sini bicara pesan semesta berarti ada wejangan ya. Jangan bilang, Kak Ica ramalnya mana, Kak Ica kenapa khotbah, Kak Ica kenapa ceramah ya. Namanya aja pesan semesta, berarti harus ada yang disampaikan ya, dimana ya mungkin kejadian ke depan ini yang akan terjadi, saya menyampaikan. Makanya saya bilang harus mengambil dari sisi positif. Kalau sudah terjadi, jadikan pengalaman dan harus bisa bangkit kembali. Kalau belum terjadi, ya berarti untuk dipakai berjaga-jaga, lebih waspada gitu. Jangan sampai itu terjadi ya, karena saya merasakan di sini energinya ya. Ada Ten of Wands, ini bicara perpindahan ya, berarti mungkin ada yang akan putus ya, akan putus. Maaf, bukan yang negatif atau menakut-nakuti ya, tetapi ini lebih waspada saja. Kenapa? Karena ego. Putusnya nih karena ego ya, keras hati, tidak mau memaafkan, tidak mau introspeksi, dan overprotective ya, dimana malah membuat pasangannya nggak nyaman. Overprotective berlebihan, kadang-kadang kita sayang tetapi malah disalahartikan kepada pasangan karena terlalu berlebihan ya, akhirnya pasangan gak nyaman, akhirnya putus. Nah ini hati-hati juga kalau kita terlalu sayang sama pasangan dan mengabaikan diri kita ya, karena mau meminta validasi agar dia balik menyayangi kita sama seperti kita menyayangi dia gitu, dan akhirnya dia gak nyaman, dia pergi. Nah ini takarannya harus seimbang, jangan terlalu kekurangan cinta, tapi jangan juga berlebihan cintamu kepada dirinya ya. Ini bicara putus ini karena ada beberapa yang merasa bahwa Kak Ica, saya cinta dia sekali, saya jaga dia sekali, tapi kenapa dia malah memutuskan saya? Iya, karena terlalu berlebihan. Berlebihan itu tidak bagus ya. Kalau bicara ego ya berarti memang dia tidak nyaman juga. Mungkin sifat kamu egois atau dia yang egois, sama-sama merasa tidak nyaman, akhirnya memilih putus. Ataupun yang tadi ya, di sini
bicara tentang kecemburuan, ya. Kecemburuan juga, cemburu nggak jelas, akhirnya nuduh-nuduh. Nah ini sama saja ya, membuat pasangannya tidak nyaman, ataupun mungkin kamu yang tidak nyaman karena merasa ditipu, merasa dalam hubungan tidak jujur, dan ya salah satunya menjadi hubungan tidak sehat karena seolah-olah satu berjuang sendiri. Ya, jadi di sini ke depan waspada saja ya dari ego kalian. Jangan sampai ego kalian tidak bisa kalian kontrol ya. Tidak mau introspeksi, tidak mau minta maaf, tidak mau lebih sabar. Akhirnya nanti bisa terjadi ribut dan akhirnya bisa putus. Hati-hati ya. Mungkin putusnya agak sedikit lama kalau seandainya ya belum terjadi ya, dimana awalnya dari keributan kecil dulu. Makanya sekecil apapun masalah jangan dianggap sepele dalam hubungan, karena kalau itu bertambah dan tidak terselesaikan bisa kayak macam gunung, yang mana gunung meletus itu kan di luarnya tuh kelihatan indah, rumput tinggi ya, subur gitu, kayak biasa aja gunung biasa, tetapi magma atau lahar di dalam udah meluap-meluap itu. Nah ini sama dalam hubungan, kalau kamu nggak suka bilang gitu, komunikasi. Ini yang semesta mau sampaikan ya, jaga ego dan harus bisa lebih jujur terhadap pasangan. Komunikasinya harus lancar, karena semua apapun kalau komunikasinya bagus semua akan bagus. Tetapi kalau dari komunikasi saja sudah tidak bagus ya, ke depan pasti banyak timbul masalah. Seperti gitu ya. Oke, kita lihat kartu kedua. Oke, berikutnya kita lihat, wow, di sini ada Four of Cups. Di sini ada penantian ya. Jadi semesta mau sampaikan kepada kamu di sini untuk bisa lebih peka terhadap perasaan orang-orang yang mencintaimu ya. Jadi terkadang kamu tuh melihat orang di jauh di sana gitu, padahal kamu tidak tahu bahwa ada orang yang menyukaimu di sekeliling kamu, dekat dengan kamu ya. Jadi peka sedikit gitu ya. Di sini bicara tentang percintaan nih, kamu itu kayak auranya itu kayak bagaimana ya, kayak belum move on, masih ada trauma ya. Jadi belum ingin membuka hati untuk yang lain, masih ingin menanti orang jahat yang sudah menyakitimu, maaf ya. Karena ada beberapa yang masih, saya harus sama dia, padahal dia sudah membuatmu terluka gitu, tapi kamu masih menantinya. Jadi semesta mau sampaikan kepada kamu bahwa kalau kamu sudah tahu bahwa dia orang tidak baik, bahwa dia sudah menyakitimu, ya, dia manipulatif dan dia tidak mencarimu, berarti kamu bukan prioritas untuknya. Kamu bukan yang dia cari, kamu bukan yang dia mau. Kenapa kamu harus menghabiskan waktumu untuk menunggunya? Ya, kamu harus move on. Kamu harus bisa mengobati luka batinmu, bukan orang lain. Ya, tapi dirimu sendiri yang harus bisa mengobati dari sisi mentalmu. Dimana kamu menyia-nyiakan orang yang menyayangimu. Ini kita bicara tentang percintaan. Ya, jadi ada orang yang baik yang kamu sia-siakan. Ya berarti dia pergi kalau dia merasa tidak diterima. Ya. Jadi jangan berpikir bahwa wanita semua matre, laki-laki semua bahaya ya, laki-laki semua itu nggak beres gitu ya, ataupun nggak setia. Ya berarti kamu akan mengundang atau memancing orang-orang yang matre dan orang-orang yang hanya datang memanfaatkan saja, karena itu doamu. Kenapa tidak dibalik bahwa oke, itu pengalaman ya, yang buruk, saya akan mendapatkan orang yang baik, orang yang bahagia, orang yang mencintaiku. Bukan menyalahkan diri sendiri, bahkan menginginkan dia kembali. Kalau kalian ingin dia datang dengan versi terbaiknya, itu karena dia mau dan dia memprioritaskan kamu. Tetapi kalau kamu bukan prioritas untuknya, ya nggak bisa kamu bikin dia baik, karena yang bisa merubah seseorang adalah dirinya sendiri, bukan kamu. Sedangkan kamu bukan prioritas untuknya, jadi jangan harap dia berubah karenamu. Ya. Orang berubah itu juga karena mungkin dalam tanda kutip ya,
lagi butuh aja. Contoh kalau udah tua dia pasti kembali ke istrinya. Kenapa? Karena sudah sakit-sakitan. Ini bicara ke psikologis. Kalau kita masih sehat masih bisa mencari yang lain, tetapi pada sudah tua ya pasrah. Ya sudah, dengan istriku aja, kembali lagi dengan ini istriku atau ini. Karena apa? Sudah nggak ada penghasilan. Terus nanti mau dirawat siapa? Ada anak-anakku, saya kembali aja. Dengan alasan berdalil bahwa sudah insaf. Padahal itu karena terpaksa. Ya, tetapi ada juga yang memang insaf betulan ya. Tetapi secara psikologis itu banyak karena ya sudah nggak tahu jalan kemana. Ya, di sini semesta mau sampaikan kepada kamu untuk bisa lebih melihat cinta di dekat. Kenapa harus cari orang jauh kalau orang yang dekat aja ada gitu. Jangan mengabaikan orang lain atau jangan menyakiti dirimu sendiri. Kamu harus move on, harus bisa berbenah, bersiap untuk menerima orang baik masuk dalam hidupmu. Ya, jangan ada penyesalan. Ya, semua yang sudah terjadi itu rancangan semesta, tidak kebetulan. Karena semesta mau kasih kamu pelajaran. Ya, kalau kamu sudah bisa tahu, kamu mengerti, kamu paham, sama seperti kalau kita belajar ya, kita mengerti, kita paham, pasti kita bisa naik kelas. Nah sama, kalau kamu paham cara semesta bekerja untuk percintaanmu, kamu pasti bisa mendapatkan jodoh yang baik. Ini kondisinya kamu gak paham, jadi tahan kelas terus, ataupun mungkin kondisinya gagal terus, karena belum paham. Ya. Nah itu, jadi semesta mau sampaikan kepada kamu untuk bisa lebih move on. Jangan menyakiti diri sendiri, jangan menyalahkan diri sendiri, dan harus bisa lebih belajar dari masa lalu. Jangan ada trauma, sembuhkan traumamu. Kamu berhak untuk bisa mendapatkan seseorang yang baik. Dan kamu juga pantas untuk berbahagia. Ya. Oke, dan terakhir pesan semesta untuk kamu di sini ada the wall. Wow, bahagia. Ya, adapun juga saya merasakan di sini energinya ya. Kalau kamu capek istirahat, ya. Kalau kamu capek istirahat, sendiri pun juga bahagia kok. Kita bicara percintaan itu pilihan. Kalau memang kamu kondisinya Kak Ica, saya belum bisa membuka hati, ya sudah, kamu sendiri dulu. Yang penting kamu menikmati kebahagiaan kamu dalam kesendirian. Ya. Karena ada beberapa yang memilih untuk sendiri. Ini lebih ke mungkin ya janda, ya. Karena ya senang aja sendiri, nggak banyak pikiran, ya itu pilihan juga. Tetapi ingat yang disenangi. Kalau memang ada yang bilang Kak Ica saya nggak bisa sendiri, ya nggak apa-apa. Yang pastinya dirimu bahagia dulu. Selama dirimu bahagia, rezekimu bagus, kesehatanmu bagus. Ya, ini bicara percintaan, banyak orang yang sakit-sakit karena hubungan yang tidak sehat. Hubungan tidak sehat akhirnya apa? Jiwanya tidak sehat, fisiknya pun tidak sehat. Harus bahagia. Kalau kamu kondisinya tidak bahagia dalam hubungan, berarti kondisinya kamu dalam hubungan toksik. Ya. Jadi ke depan ini semesta melihat kamu akan lebih up ya dengan dirimu. Tetapi kamu harus bisa banyak aktivitas juga, saya lihat ya. Sibuk. Tetapi yang di sini semesta mau sampaikan untuk bisa lebih membahagiakan diri sendiri. Terkadang kamu membahagiakan orang lain, dirimu malah kamu abaikan. Jadi semesta mau sampaikan kepada kamu untuk ya lebih berbahagia. Ke depan memang saya lihat kamu akan menjadi diri sendiri gitu. Tetapi jangan apa ya kalau dibilang, jangan juga terlalu baper. Ya, karena ya biasalah orang-orang ya mulutnya agak sedikit usil. Ya, bicara sinis, bicara yang nyinggung-nyinggung, ya nggak apa-apa, itu hak mereka, hak asasi manusia dalam bersuara, ya berpendapat. Nggak usah tersinggung, karena apa? Kalau kita cepat tersinggung, berarti diri kita yang menuntun diri kita untuk hancur dari pikiran kita sendiri. Ya, jadi harus bisa lebih up terhadap dirimu, kelola pikiranmu, kelola hatimu supaya hidupmu bahagia. Harus bisa balance ya, karena ya ini ada beberapa orang yang akan ke depan ya suka kepo hubungan kamu, akhirnya kamu cepat tersinggung. Tapi kalaupun seandainya kamu sendiri pun ya dia suka kepo juga ya.
Jadi lebih berbahagia dengan diri sendiri, nggak usah dengar kata orang. Ya. Walaupun mungkin kondisinya kamu merasa sepi, ya, banyak doa supaya kamu tenang. Terlalu banyak sahabat tapi toksik ngapain, gitu kan? Mendingan punya teman satu-satu. Ataupun kalau mau dibilang, ada yang tadi saya bilang memilih sendiri, ngapain punya pasangan kalau serasa jomblo. Iya kan? Ada kan seperti gitu. Makanya saya bilang tempatmu, carilah tempatmu di mana kamu diinginkan, dicintai, disayangi, dirindukan, dihormati. Kalau itu ada pada dirimu dan kamu bahagia, itu tempatmu. Tetapi kalau kondisinya terbalik, ya, kamu sedih, kamu difitnah, kamu disakiti, kamu dilarang-larang, banyak ngatur, overprotective, macam-macam, nuduh-nuduh, ya, playing victim, itu bukan tempatmu di situ. Ya, sayangi dirimu dulu. Karena kalau kamu bisa menyayangi dirimu, pasti ke depan kamu bisa menyayangi siapapun, terutama pasanganmu. Tetapi kalau kamu tidak berbahagia, dengan sendirinya kamu tidak akan berbahagia atau tidak bisa membuat pasanganmu bahagia. Walaupun kamu sudah setengah mati untuk membuat dia bahagia, tapi pasti tidak akan bahagia. Makanya dahulukan dirimu dulu, ya, untuk berbahagia agar energinya up terhadap orang di sekeliling kamu, terutama pasanganmu. Oke, itu ya, ada 3 yang malam ini saya readingkan, pesan semesta, ya. 3 pesan semesta yang akan terjadi di kehidupan percintaan kamu, ya. Dimana mungkin nanti ada pertengkaran, ya, hati-hati. Makanya saya bilang tadi, ya, komunikasi. Terus yang kedua, harus bisa lebih bahagia, harus bisa lebih membuka diri, memaafkan diri sendiri, ya, bisa mengobati trauma dan lebih peka terhadap orang-orang baik di sekeliling kamu, ya, di sekeliling kamu. Jangan berfokus pada orang jahat yang sudah jauh di sana. Ya, harus mata dan hati tuh harus bisa melihat yang mana yang palsu dan mana yang memang asli gitu. Dia memang cinta betul-betul tulus dan ini cinta karena sesuatu. Ya. Jangan sampai kamu diberikan hanya diberikan apa ya kalau dibilang angan-angan atau harapan di mana dia hanya berdusta. Ya, dan ini yang akan terjadi, ada hubungan digantung, ya, hati-hati kalau cuma diberikan harapan, kamu menunggu dia di sana malas tahu. Dan yang ketiga, nggak usah dengar kata orang, lebih berbahagia dengan diri sendiri, dimana ya kamu harus bisa lebih up terhadap dirimu, membahagiakan dirimu, dan tahu di mana tempatmu berada. Kalau kamu sudah bahagia, itu tempatmu. Kalau kamu tidak bahagia, berarti kamu harus bisa mengambil keputusan untuk kebahagiaanmu. Seperti gitu, ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan untuk hari esok. Jangan pernah sia-siakan dirimu, terutama dalam cinta. Fokus pada dirimu dulu, baru ke pasangan, ya. Saya doakan semoga ke depan hidup kalian lebih bahagia, dipenuhi cinta kasih, dan mendapatkan seseorang yang betul-betul sesuai kriteria kamu. Banyak doa, banyak bersedekah, selalu berbuat baik agar karma baik masuk dalam hidupmu di hari esok. Oke, itu yang bisa saya readingkan. Semoga resonate. Saya pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.